Welcome to APA Citation Formatting and Style Guide. This PowerPoint presentation is designed to introduce the basics of APA formation and style. APA style is most commonly used for formatting papers in the social sciences, business, economics, psychology, sociology, nursing, etc. APA format provides writers with a format for cross-referencing their sources from their parenthetical references to their reference page. This cross-referencing system allows readers to locate the publication information of source material. This is of great value for researchers who may want to locate your sources for their own research projects. The proper use of APA style also shows the credibility of writers. Such writers show accountability to their source material. Most importantly, use of APA style can protect writers from plagiarism. The purposeful or accidental use of source material by other writers without giving appropriate credit. What is APA style? The APA, American Psychological Association citation style, is the most commonly used format for manuscript in the social sciences. Jadi APA style, model pengutipan APA adalah salah satu model pengutipan yang paling umum digunakan dalam penulisan skrip, teks, maupun academic writing. APA regulates first stylistics, second in-text citations, third references. Jadi APA itu mengcover atau melingkupi mulai dari gaya atau style penulisan, kemudian pengutipan dalam teks, dan juga referensi ya atau rujukan. This slide introduces the basics of APA stylistics related to the point of view in APA paper, which encourages a writer to use pronouns. The explanation is provided with examples. Okay, a point of view. It's about sudut pandang ya dalam penulisan academic writing dengan menggunakan citation atau gaya pengutipan APA. Third person pronouns rather than first person. Jadi dalam penulisan academic writing itu lebih dianjurkan untuk menggunakan kata ganti yang lebih umum atau formal daripada yang personal. So here are the example. Kita bisa membandingkan ada dua contoh di situ. We conducted an experiment and we researchers conducted an experiment. Kita fokuskan pada kata yang bold yang dicetak tebal, ada kata we and the researchers. Sebelumnya kita bandingkan dulu penggunaan kata we and the researchers dalam penulisan academic writing atau penulisan yang formal ya. It could be bisa tesis, bisa skripsi, atau proposal, atau artikel. Jadi kita menghindari penggunaan personal pronouns, kata ganti yang sifatnya lebih ke personal. Jadi di situ yang ada dua simbol yang disilang dan di checklist atau centang, maka penggunaan we seharusnya it should be substitute with the researchers or the writers or the authors. Get on to this slide. This slide introduces the basics of APA stylistics related to the voice of an APA paper.
which encourages a writer to use the active voice. The explanation is provided with examples. So dalam slide ini kita akan membahas ya tentang penggunaan voice atau penggunaan pilihan kalimat. We know that voice is divided into active and passive. Active voice when stressing the actions of the research. Jadi kita menggunakan kalimat aktif ketika menggunakan penekanan atau menunjukkan sebuah result, kalimat yang menekankan sebuah actions dari penelitian tersebut. For example, the researchers asked participants questions. The participants have been asked questions by the researchers. Jadi kita di sini menggunakan kalimat yang aktif, kita dahulukan subjeknya, dulu ada objeknya. And the second, passive voice when stressing the recipient or object of the action. Jadi penggunaan kalimat pasif ketika kita menekankan adanya objek atau penerima dari tindakan yang sudah kita lakukan. For example, the test were inconclusive. Jadi yang ditekankan di sini adalah hasil dari tesnya tersebut. And the next example is we found the test is inconclusive. Okay, the first wrong is the using of personal pronoun we, yeah, and the second is about the active voice in here. Nah, karena kalau misalnya kita menekankan atau menunjukkan sebuah hasil atau result dari objek tersebut, maka kita boleh menggunakan passive voice. Atau kalau menggunakan active voice, it should be the researcher found the test inconclusive. Language. This slide explains the language qualities the EPE recommends for academic papers. Sekarang tentang penggunaan bahasanya ya, bagaimana bahasa yang ideal dalam penggunaan academic writings or academic papers. Language in APA paper should be first clear. Jadi harus jelas. Be specific in descriptions and explanation. Jelasnya seperti apa yang dimaksud di sini? Nah, kita harus menceritakan atau menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan keadaan yang atau permasalahan yang kita angkat dalam research tersebut secara spesifik, secara detail. It could be fact or quotation or citation or summarizing or paraphrasing. Jadi jelasnya di sini itu jelas berdasarkan fakta dan juga ada proof-nya. Buktinya apa? Itu kita ungkapkan dengan melalui pengutipan atau quotation. The second one is concise, singkat. Jadi padat. Selain jelas, kita padat juga, nggak bertele-tele. Condense information when you can. Oke, jadi kumpulkan informasi yang ada, kita persingkat dan tidak out of the box ya. Jangan mengajak readers itu keluar dari topik yang kita angkat tersebut. And the last one is plain. Use simple descriptive adjectives and minimize figurative language. Oke, kalau bisa malah tidak menggunakan gaya bahasa ya, atau majas atau figurative language. Ya, kalau misalnya kita arahnya ke penelitian yang mengangkat kepada studi lapangan, maka tidak ada penggunaan figurative language di situ, kecuali kalau kita menggunakan penelitian yang sifatnya adalah literature atau kajian sastra, itu mengangkat figurative language tapi pembahasan dalam kontennya tersebut, bukan dalam ulasannya. Oke, jadi harus clear, jelas, concise, singkat, dan yang terakhir adalah plain ya. Kita simpelkan, kita sederhanakan, tapi juga objeknya itu tidak bertele-tele, tetap to the point. Next, about the types of APA papers. This slide introduces one of the most common APA style papers, the quantitative articles.
Oke, di quantitative articles, jadi penelitian yang sifatnya kuantitatif. Apa itu ya penelitian atau artikel atau penulisan atau gaya penulisan yang academic writingnya kuantitatif? First, report quantitative research which uses empirical, numerical information often analyzed through statistical means. Jadi laporan, report, atau research penelitian yang berhubungan dengan kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan hasil empiris. Nah, data-datanya disajikan secara numerik dan dianalisa dengan penggunaan statistical means. Ya, jadi kalau misalnya data kita semuanya diolah secara statistikal, secara empiris, datanya semuanya konkret, maka itu dimasukkan ke dalam kategori research yang sifatnya kuantitatif. The second includes, nah ini kontennya ada apa saja? Ada first title page, abstract, introduction, method, findings, and discussion. Jadi secara general ya, quantitative articles, quantitative reports itu harus ada title page, halaman judulnya di paling awal, kemudian abstrak itu yang meliputi atau menjelaskan tentang seluruh hasil research kita, kemudian ada introduction, gambaran umumnya, latar belakangnya, permasalahannya, objektifnya, significance-nya ada di awal situ, and the third ada method ya, desain penelitiannya seperti apa, kemudian subjek penelitiannya siapa, place-nya, time-nya kapan, kemudian instrumen apa yang kita gunakan di situ, kemudian data pengumpulannya gimana, proceduralnya gimana, kemudian yang terakhir ada data analisisnya seperti apa. Nah, kita masukkan di bagian method. Kita lanjutkan ke findings. Nah, findings di sini yang jelas adalah hasil temuan. Penemuannya apa saja, data-datanya kita sajikan di situ. Yang jelas ketika findings ini menjawab tentang statements of the problems yang kita angkat pada bagian introductions. Jadi dalam findings itu mencakup findings and discussions ya, ada dua di situ, ada findings, ada discussion. Itu biasanya boleh dijadikan satu atau kita breakdown menjadi terpisah. Next, this slide introduces one of the most common APA style papers, the qualitative article. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang APA papers ketika kuantitatif atau empirical, sekarang kita ke arah kualitatif. What is qualitative research? Oke, report qualitative research which uses scientific practices to learn more about human experiences that cannot be numerically quantified. Jadi ketika research-nya bersifat kualitatif, berarti dia sifatnya lebih mendeskripsikan tentang fakta di lapangan atau human experiences ya, atau social, psychological yang tidak bisa digambarkan secara numerikal. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya data tersebut berupa angka, apakah tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori kualitatif? Angka seperti apa dulu ya, kita tadi ketika kuantitatif itu numerikalnya adalah yang empiris dan disajikan atau dianalise secara statistikal. Nah, yang kualitatif di sini numerikalnya itu yang secara general, secara garis besar, bukan secara spesifik. For example, kita mau mendata atau mengolah data tentang students perspectives, students response. Kemudian kita sajikan datanya secara percentage ya, secara presentasi. Nah, itu kan ada angkanya, apakah termasuk kualitatif or kuantitatif? Nah, jawabannya itu termasuk ke kualitatif karena di situ penggunaan angkanya tidak secara spesifik atau tidak secara detail. Kemudian tentang reading capability, for example, jadi kemampuan atau skill siswa tentang keterampilan mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu, kemudian ditunjukkan dengan angka si A sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, itu boleh dimasukkan ke arah ke kualitatif. Okay, next about includes ya, title page, abstract, introduction, method, findings, discussion. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi kuantitatif. Bedanya ketika di kualitatif
Nah, ini ketika satu ya, pada penyajiannya mungkin kita tidak menggunakan statistical means untuk kualitatif, sedangkan untuk kuantitatif dia analyze-nya menggunakan statistical means. Kemudian di kualitatif itu boleh disajikan assumption-nya, sedangkan di kuantitatif itu disajikan hypothesis-nya. Nah, kualitatif itu assumption-nya it could be only one, jadi hanya satu. Sedangkan di kuantitatif kita mengenal ada dua hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. Nah, sedangkan di kuantitatif hypothesis itu it could be reject or accepted. Jadi boleh hypothesisnya boleh di reject, boleh ditolak, atau hypothesisnya boleh diterima. Nah, itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar adalah ketika kita memanipulasi data. Itu untuk yang di kuantitatif. Tapi untuk di kualitatif, itu data apa saja di lapangan itu kita deskripsikan secara real. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif itu hasil apapun di lapangan itu kita sajikan secara real. Kalau datanya memang sekian di reject misalkan untuk kuantitatif, maka kita sajikan memang di reject. Untuk kualitatif, for example, di lapangan kasusnya ya, ternyata ketika pengolahan kelas atmosfernya itu kurang kondusif, nah maka kita sajikan, kita deskripsikan sesuai dengan data di lapangan. Okay, get on to the third types of APA papers. Sekarang tipe yang ketiga dari papers APA. This slide introduces one of the most common APA style papers, the literature review. Jadi tentang kajian literasi ya, boleh sastra, boleh buku. Kalau tadi yang pertama kita tentang kuantitatif, lebih kepada empirical, numerical, kemudian ada lagi yang tentang kualitatif, lebih kepada deskriptif. Yang ketiga adalah tentang literature review. First, summarizes scientific literature on a particular research topic. Jadi dia sifatnya adalah lebih particular ya. Topiknya itu lebih lebih mengerucut. For example, kita hanya sekedar mengkaji tentang penggunaan gaya bahasa dalam buku panduan siswa, for example, atau mungkin penggunaan kata tertentu gitu ya. Jadi kita hanya sekedar menganalisa atau mengkaji dalam satu sumber tanpa kita mencari data yang berhubungan dengan human experiences. Nah, and second, a good literature review typically contains the following components: introduction, thesis statement, summary and synthesis of sources, and list of references. Nah, itu yang secara secara umum itu diungkapkan tentang keempat hal tersebut. Tapi kalau kita menggunakan gaya yang style di Indonesia, itu kita menyesuaikan dengan title page, abstract, introduction, method, findings, and discussion. Nah, apa saja yang ada di dalamnya itu? Ada penggunaan sources ya. Jadi medianya apa di situ, kemudian references tetap kita masukkan di situ. General APA format. This slide introduces 4 required parts of an APA paper: a title page, abstract, main body or essay itself, and a reference list. An abstract page and list of references are titled as abstract and references, respectively. It is important to remind students that each page should have a page header with a shortened version of the title and page number. Oke, jadi format APA yang umum, yang general ya, your essay should include 4 major sections: first, title page, abstract, main body, and references. Jadi memang ini yang format yang paling umum ya, yang digunakan dalam skala apapun, dalam jurnal apapun. Ada title page ya, harus ada halaman ini, halaman judulnya, kemudian ada abstraknya. Nah, di title page itu isinya tentang apa? Tentang identitas dari research kita. Ada titlenya, kemudian ada researchersnya ya kan, ada authorsnya, ada writersnya. Kemudian abstrak berarti yang mencakup keseluruhan dari isi
research kita. Nah, tujuan adanya abstrak itu untuk apa? Untuk memberikan prior knowledge atau pengetahuan awal kepada readers, kepada pembaca tentang isi dari keseluruhan research tersebut. Kemudian di main body itu mencakup tentang introduction-nya, ya, background of general background of research-nya, kemudian ada statement of the problems, ada objectives, ya, ada purpose and so on. Kemudian ada methodnya juga, ada research design-nya, ada subject of the research, ada juga instrument of the study, kemudian ada data procedural, ya, kemudian ada analysis of the data. Yang terakhir menggunakan references. Nanti penggunaan APA kita munculkan mulai dari awal, ya. Nah, jadi APA itu bukan sekedar keluar pada references-nya, ya. Secara garis besar kan kita mengatakan bahwa references itu adalah rujukan. Ya, memang betul references itu adalah rujukan, tapi itu harus sesuai, harus coherence dengan semua atau keseluruhan dari research kita. In-text citation. This slide explains the basic of in-text citations, both narrative and parenthetical. Jadi bagaimana kita menggunakan pengutipan, ya, dalam teks. Nah, yang pertama tentang basic. In-text citations help readers locate the cited source in the references section of the paper. In-text citations follow either parenthetical format or narrative format. Jadi in-text citations itu bisa dalam bentuknya parenthetical or narrative. What is parenthetical? A parenthetical citation includes both the author's last name and year of publication, separated by a comma in parentheses and the end of the sentence. For example, research suggests that English is still a foreign language for students in Indonesia. Hari, 2019. Jadi ketika penulisan yang sifatnya atau tipenya parenthetical citation itu kita mengutip, ya, menulis kutipannya di awal, kemudian kita akhiri dengan penulisnya dan tahunnya. Nah, kalau misalnya mau memunculkan halamannya di situ, dipersilakan. Jadi kalau sifatnya parenthetical citation, maka kutipannya kita dahulukan, kemudian identitas penulisnya kita letakkan di akhir. Okay, and the second types of in-text citation, narrative citation. Narrative citation includes the author's name directly in the sentence with the year of publication directly following the author's last name. Okay, jadi yang tipe atau sifatnya adalah narrative citation itu kita dahulukan, ya, kita letakkan atau kita cantumkan identitas penulisnya di awal. Nah, identitas penulis itu yang kita cantumkan, ya, sekali lagi adalah nama akhir dari penulis tersebut. For example, Sari 2019 suggests that English is still a foreign language for students in Indonesia. Nah, ini bedanya antara parenthetical citation dengan narrative citation. Ketika parenthetical citation, maka kutipannya kita letakkan di awal dan diakhiri dengan identitas dari experts atau penulisnya. Sedangkan ketika narrative citation, maka identitas penulisnya, autorsnya, researchersnya itu kita cantumkan dulu di awal. Okay, next, this slide explains the basics of in-text citations. Nah, lanjutkan kita membahas lagi dengan in-text citation. Bedanya sekarang page numbers. Kita membahas tentang bagaimana cara mencantumkan page numbers, ya, atau halaman dalam text citations, pengutipan dalam teks. Yang tadi tentang basicsnya kita memiliki parenthetical citation dan ada juga narrative citation. Sekarang kita tentang page numbers. If the source you are citing includes page numbers, add that information to your citation. Jadi ketika sumber yang kita rujuk tersebut itu ada tentang page numbers halamannya, maka kita cantumkan atau kita tambahkan informasi tentang page numbers tersebut ke dalam pengutipan kita.
First, for a parenthetical citation, the page number follows the year of publication, separated by a comma and with a lowercase p and a period before the number. For example, research suggests that English is still a foreign language for students in Indonesia. Sari, 2019, P, period 12. Oke, jadi kita meletakkan halamannya tersebut di akhir dari pencantuman tahun publikasi ya. Jadi satu dengan keterangan identitas. Okay, next, for a narrative citation, the page number follows the year of publication, separated by a comma, once again preceded by a lowercase p and a period b. For example, Sari, 2019, P12 suggests that English is still a foreign language for students in Indonesia. Jadi penggunaannya sama seperti yang tadi, mengikuti atau sesudah tahun. Bedanya adalah ketika di parenthetical citation kita lihat di situ keterangan nama dari penulisnya itu berada dalam kurung, sedangkan untuk yang narrative citation itu keterangan nama penulisnya berada di luar kurung. In-text citation, quotations. This slide provides explanation and examples of in-text citations with quotations. Nah, sekarang kita memberikan kutipan ya, kutipan berupa tanda kutip. Kalau tadi kan kutipannya secara langsung, sekarang kita belajar secara indirect. When quoting, introduce the quotation with a signal phrase. Jadi harus ada signal phrase-nya di awal sebelum kita mencantumkan kutipannya. If using the parenthetical citation, include the author, date of publication, and page number at the end of the quotation. For example, as scientific advances, quotation mark ya, kita berikan tanda kutip dulu, even quizzes, surveys, and assessments can be done through e-learning model. Kemudian kita berikan quotation mark, baru kita cantumkan identitas dari expertsnya, dari penulisnya. Kita masukkan tanda kurung dulu, Kongchan, 2013, P, and the page number ya, 503. Next, the second, if using the narrative style citation, include the author's last name in the signal phrase with the page number followed by the quotation ya. For example, Kongchan 2018 ya, yang tadi ketika narrative style stationnya maka nama penulisnya di luar kurung. 2018 K, P, the page number 503 stated that even quizzes, surveys, and assessments can be done through this e-learning model. Nah, ini ketika quotation atau kutipannya tersebut kita kutip secara langsung, jadi kalimatnya langsung dari penulisnya, tidak di paraphrase. In-text citation, summary or paraphrase. This slide provides information on how to properly construct in-text citations for summaries and paraphrases. Jadi sekarang kita belajar bagaimana memberikan atau menuliskan ya kutipan yang dia bentuknya adalah summary, ringkasan atau paraphrase, memparafrase hasil penelitian atau tulisan seseorang. Follow the same guidelines for parenthetical and narrative citations when summarizing or paraphrasing a longer chunk of the text. The first example of parenthetical citation, for example, in one study that consisted of 467 young adults, it was found that social media use may not directly affect mental health
Further, it depends on how young adults use social media. Kemudian kita ikuti dengan identitas penulisnya atau identitas penelitinya yang researchnya kita kutip dalam kurung Perryman, koma. Nah ini penulisnya lebih dari satu ya. Di sini penulisnya ada 3, maka kita cantumkan nama penulisnya. Perryman, Ferguson, NG 2018. Jadi ketika parenthetical citation kembali, maka penulisnya atau identitasnya berada di akhir dari kutipan tersebut. Next, narrative citation. For example, Perryman, Ferguson, and Nagy. Oke, kemudian tanda kurung, the year of publication 2018. Jadi identitas penulisnya kita letakkan di awal, tapi nama dari penulis atau penelitinya tidak kita masukkan ke dalam tanda kurung. Sampled 467 young adults about their social media use and mental health, and found that social media use may not directly affect mental health. Whether it depends on how young adults use social media. In-text citation. Signal words. Acquiring a rich repertoire of signal words and phrases is the key to success in representing others' ideas in academic writing. This slide provides a few examples of those and notes that APA requires the past or present perfect tense of verbs in signal phrases. Facilitators might want to supplement this slide with relevant content from a composition textbook that demonstrates the use of signal words. Sekarang kita belajar tentang pengutipan yang menggunakan signal words ya. Jadi kata depan atau kata sinyal pengantar dalam kutipan. First, introduce quotations with signal phrases. For example, according to. Kemudian identitas penulisnya, in here according to Reynolds, tanda kurung 2019. Kemudian koma, tanda quotation mark ya. Kemudian kutipan tersebut citationnya kita masukkan di situ. Oke, next atau yang kedua, ada opsi kedua, optionnya adalah Reynolds, jadi identitas penulisnya. Nah yang gaya kedua ini adalah yang narrative citation ya, sama keduanya adalah narrative citation juga, argued that. Nah, jadi apa bedanya? Yang pertama kita menggunakan active voice dan yang kedua kita menggunakan passive voice. Oke, that's right. Jadi pertama kita dua-duanya kita menggunakan signal phrases ya. Next, second, use signal verbs such as acknowledged, contended, maintained, responded, reported, argued, concluded, etc. Oke, jadi harus ada kata kerjanya ya, menunjukkan istilahnya adalah action verbs yang menunjukkan pengantar sinyal words-nya dari si peneliti tersebut, bahwasanya kita memberikan semacam info kepada pembaca atau readers bahwasanya kita telah melakukan citation atau pengutipan. Next, use the past tense or the present perfect tense of verbs in signal phrases when they discuss past events. Nah ini jelas sekali ya, kalau kita mendiskusikan tentang past events, kejadian yang sudah lampau, maka kita menggunakan past tense or present perfect tense dalam sinyal verbsnya tersebut. Makanya di situ kita menggunakan argued, contended, reported, concluded, etc. In-text citation, 2 or more works. This slide explains specific cases in text citation. Oke, jadi ada beberapa specific cases ya. Jadi ada kasus yang lebih spesifik lagi dalam text citation. For example, kasus pertama adalah tentang 2 or more works, ketika penulisnya lebih dari satu dan dalam tahun yang berbeda. Jadi dua penelitian yang tidak sama ya. Kalau misalnya penelitiannya sama,
2 peneliti, tapi dalam satu kali publikasi maka kita bisa menjadikan satu. Nah, bagaimana kalau ada 2 jenis penelitian yang dalam 2 jenis penelitian tersebut adalah mencakup tentang penelitian kita dan kita ingin appear yang memunculkannya dalam research kita. When the parenthetical citation includes 2 or more works, order them in the same way they appear in a reference list. The author's name, the year of publication, separated by a semicolon. For example, learning and difficulties in writing different types of text may come from the fact that writers have to understand the linguistic features of these different text types. Nah, ini contohnya ada 2 penulis ya, Adams published in 2018 and Collins published in 2017. Jadi dalam researchnya Adam disebutkan tentang learning and difficulties in writing. Dalam penelitiannya Collins juga disebutkan hal yang demikian. Nah, maka ketika ada kasus spesifik seperti ini, nah kita bisa mencantumkan 2 identitas tersebut. Kalau dia adalah parenthetical citation, maka kita letakkan di akhir. Keterangan tentang identitas penelitian tersebut. Kemudian ketika narrative citation, maka kita letakkan di awal. Dan kita lanjutkan dengan seminal works. In-text citation works with the authors. Tadi ada 2 authors ya, 2 authors, 2 works, ada 2 penelitian juga. Sekarang 2 authors, 2 penulis ya dalam satu penelitian yang sama. When citing a work with 2 authors in another citation, use and in between the author's name. For example, according to Rosinovsky and Ant 2018, the students are normally taught to write an essay using the product approach when the students are imitating a given pattern by the teacher. Jadi kita gabungkan, kalau dia menggunakan naratif, maka kita gabungkan di awal semuanya, dua-duanya. Dan kita menggunakan use and ya, and d. Bedanya ketika di parenthetical, maka yang muncul itu bukan kata and d, tapi yang muncul adalah simbol dari and tersebut. For example, in the parenthetical citation, use the symbol of and ya between names. When teaching essay writing quotation mark, the students are normally told to write an essay using the product approach, then the students are imitating a given pattern by the teacher. Kita tutup dengan quotation mark, kemudian kita akhiri dengan identitas penelitian tersebut. Ya, yang keluar adalah simbolnya. In-text citation, group authors. This slide explains specific cases of in-text citations. Nah, ini specific kasus yang spesifik yang terjadi di text citation adalah group authors. Jadi penulisnya itu adalah sebuah institusi atau lembaga seperti itu, bukan perseorangan, bukan personal. When citing a group author, first mention the organization the first time you cite the source in either the narrative citation or the parenthetical citation. If you first mention the group in a narrative citation, list the abbreviation before the year of publication in parentheses, separated by a comma. For example, the data collected by the Food and Drug Administration. Nah, baru kemudian kita munculkan sumbernya, for example FDA, 2019 confirmed that blah blah blah. How about the parenthetical citation? If you first mention the group in a parenthetical citation, list the abbreviation in square brackets followed by a comma and the year of publication. Jadi kasusnya ketika parenthetical citation, apa yang jadi? Maka kita munculkan dulu kutipannya ya, bla bla bla, kemudian baru kita akhiri dengan
publication ya, jadi identitas penulisnya seperti apa kita mention di paling akhir. Munculnya sama seperti yang tadi yang personal authors, hanya bedanya ketika di group authors yang kita munculkan adalah tentang institution atau organizationnya. In-text citation, same last name per author. This slide explains specific cases of in-text citations. Sekarang kasusnya adalah ketika nama akhir ya dari author tersebut adalah sama. Bagaimana cara memunculkannya? When citing authors with the same last names, first use first initials with the last names. Oke, jadi yang kita munculkan adalah inisial dari kata pertama. Nama tersebut ya, nama depannya seperti itu. Nah, for example di sini ada kasus keduanya namanya adalah Davis. Dengan tangan yang berbeda, maka yang kita munculkan adalah first initials-nya. Untuk apa? Untuk membedakan antara kedua penulis yang memiliki kesamaan dalam nama akhirnya. For example, B. K. Davis, 2018. Kemudian kita pisahkan ya dengan nama authors yang kedua. Oke, kemudian langkah yang kedua, when citing two or more works by the same author and published in the same year. Nah, ini ketika tahunnya sama. Kalau tadi tahunnya berbeda, bagaimana kalau tahun publikasinya sama? Use lowercase letters A, B, C, or others after the year of publication to order the references. Nah, maka yang kita cantumkan, kita menggunakan lowercase letters. Kita menggunakan huruf kecil ya, yang mengikuti atau dicantumkan sesudah tahun tersebut. Jadi untuk menunjukkan perbedaan antara penulis dan publikasinya. For example, Chance ya dalam kurung 2018A Study of Bird Migration bla bla bla. Okay, that's all for me. That's all of this presentation for today. I hope everyone understand about this presentation. Finally, I would like apologize to all audiences, to all students in my worlds. Thank you very much for attention. Thank you very much for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.